Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, segenap pimpinan Universitas Hasanuddin menghadiri rapat koordinasi pimpinan yang diselenggarakan di Hutan Pendidikan Bengo-Bengo. Dirangkaikan dengan keliling hutan juga berbagai games menarik, kegiatan ini menjadi momen healing bagi para pimpinan. Seperti apa keseruannya? Simak liputan selengkapnya untuk Anda. Hutan Pendidikan Bengo-Bengo Universitas Hasanuddin menjadi tempat pelaksanaan rapat koordinasi pimpinan Universitas Hasanuddin. Sederet pimpinan kampus mulai dari rektorat, dekanat, para direktur, kepala unit hingga kepala pusat berkumpul di salah satu aset universitas yang berstatus kawasan hutan dengan tujuan khusus ini. Kawasan yang terletak di Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros ini dipilih sebagai tempat pelaksanaan rapat koordinasi pimpinan untuk memberikan nuansa baru sekaligus sebagai momen melepas penat para pimpinan Unhas. Kegiatan ini rutin dilakukan sebagai momen evaluasi sekaligus refleksi untuk setiap program yang telah dijalankan. Pertama, acara outbound atau kekeraban ini bina akrab lah ya, ala pimpinan memang kita sudah lama rencanakan dan kita lakukan di berbagai tempat, terutama fasilitas Universitas Hasanuddin sendiri. Sehingga pada hari ini kita bersyukur hampir seluruh pimpinan hadir dan ini mengoptimalkan keberadaan Hutan Pendidikan Unhas yang sebenarnya tidak kalah daripada fasilitas yang lain yang ada di dunia ya. Ini ada 1.500 kurang lebih ya hektar hutan pendidikan penuh dengan pinus, pohon endemik dan biota-biota lain yang sangat banyak di sini, sehingga juga memberikan semacam kenyamanan, perasaan segar ya bagi para pimpinan yang melakukan rapat koordinasi, sekaligus kita selingi dengan acara bina akrab, keakraban, outbound dan juga untuk permainan-permainan seru ala pimpinan Unhas. Sehingga mudah-mudahan dengan fisik yang sehat, jiwa juga yang sehat karena sering tertawa dan juga hubungan antara para pimpinan dan nanti keluarga besar Unhas juga akan membuat kita semakin produktif ya di dalam mencapai tujuan-tujuan strategis dari Universitas Hasanuddin. Rapat koordinasi ini dirangkaikan dengan sejumlah kegiatan di luar ruangan, mulai dari keliling hutan pendidikan guna melihat sejumlah spot yang ada, seperti rumah produksi gula aren, tempat penampungan getah pinus, penangkaran lebah madu, dan spot-spot lainnya. Menjadi momen langka dalam kegiatan ini saat Rektor Unhas meresmikan nama baru untuk salah satu spot foto yang berada di puncak hutan pendidikan dengan nama Jendela Melihat Surga Dunia. Selain itu, ia mengungkapkan terdapat berbagai potensi lainnya yang dapat dikembangkan bukan hanya di bidang kehutanan, namun seluruh fakultas yang ada di Universitas Hasanuddin. Nah, kemarin kita sampai naik ke puncak ya, jalan kaki kurang lebih 4 km, banyak yang kita saksikan, terutama ide-ide di dalam mengembangkan kawasan ini, termasuk ada ide untuk mengembangkan hutan obat ya, untuk bahan-bahan obat yang sebenarnya itu bisa berkembang di bawah naungan pohon-pohon yang ada. Jadi tidak menebang pohon, tapi justru ini luasannya ribuan hektar yang bisa potensial untuk dikembangkan. Tentu juga akan menjadi semacam laboratorium alam, bahkan untuk model-model National Geographic kita bisa kembangkan ke depan cara membuat film-film di alam. Dan insya Allah nanti ini bukan hanya untuk kehutanan tapi untuk seluruh fakultas yang ada di Universitas Hasanuddin. Berbagai kegiatan outbound mulai dari senam hingga games-games seru yang dirangkaikan dengan rapat koordinasi ini menjadi momen langka sekaligus sebagai hiburan tersendiri bagi para pimpinan. Iva Syarahman, Andi Muhammad Syafrizal, Ansar, Unhas TV. Salah satu fakta menarik dari Perpustakaan Raja Tun Uda Shah Alam Malaysia ialah didirikan oleh Raja Selangor yang merupakan keturunan suku Bugis. Perpustakaan ini pun menjadi tempat pelaksanaan seminar Asian Philosophy yang dilaksanakan pada 20 hingga 21 April 2024. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Suku Bugis ialah suku asli Sulawesi Selatan dan merupakan salah satu etnis suku terbesar di Indonesia. Bahkan telah tersebar ke mancanegara. Salah satu keturunan Bugis yang ada di Malaysia ialah Raja Selangor, yang juga merupakan pendiri dari Perpustakaan Raja Tun Uda atau Raja Tun Uda Library. Perpustakaan yang berkonsepkan perpustakaan dalam taman ini didirikan di Shah Alam dan merupakan perpustakaan terbesar yang ada di Selangor, Malaysia. Dr. Muhammad Ada Abdul Jalil, seorang penulis buku dan intelektual tentang Sultan Selangor, menjelaskan sejarah di balik pembangunan perpustakaan
perpustakaan tersebut. Pasalnya, Raja Selangor mendirikan perpustakaan ini sebagai bentuk kepekaannya terhadap keadaan, di mana mereka memerlukan rakyat yang berintelektual dan dibekali dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ia juga menerangkan silsilah Sultan Selangor yang merupakan keturunan Bugis dari seorang kakek buyut bernama Opu dan Celak. Keberadaan suku Bugis di mancanegara ini memberikan peluang bagi Indonesia, khususnya suku Bugis, untuk terhubung dengan mereka yang berasal dari keturunan yang sama di seluruh dunia. Pertama, kalau kita melihat pada sudut pandangan Raja Pemerintah Negeri Selangor sendiri, yang mahukan setiap rakyat di dalam Negeri Selangor dan ke Malaysia menjadi seorang yang berpengetahuan tentang sejarah-sejarah ataupun perkara-perkara yang melibatkan dunia luar. Jadi penubuhan perpustakaan awam di Selangor ini sebanyak memberi satu gambaran yang mana keprihatinan Raja Pemerintah Negeri Selangor sentiasa peka kepada keadaan yang memerlukan rakyat lebih berpengetahuan ataupun dilengkapkan dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi itulah salah satu pencetus untuk sebuah institusi perbukuan ataupun institusi gedung ilmu yang wujud di dalam perpustakaan awam di Selangor itu sendiri. Atas berbagai pertimbangan, Perpustakaan Raja Tun Uda Shah Alam dipilih sebagai tempat untuk melaksanakan seminar ASEAN Filosofi yang menghadirkan sejumlah representatif dari 7 negara. Seminar ini diadakan oleh Persatuan Pendidikan Falsafah dan Pemikiran Malaysia dan Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor. Dengan mengusung 5 subtema diantaranya Scientific Studies on Asian Literature, ASEAN Epistemology and Logic, ASEAN Philosophy of Science, ASEAN Philosophy of Social Science, dan ASEAN Philosophy of Technology. Pada momen kali ini, Supratman sebagai representatif dari Universitas Hasanuddin Indonesia memilih subtema ASEAN Philosophy of Social Science dengan memaparkan terkait filsafat Bugis yang berjudul Sulapa Epa as the Foundation of Buginese Philosophy. Dalam filsafat Bugis, Sulapa Epa mengacu pada 4 prinsip panduan yang mengatur masyarakat dan budaya Bugis. Prinsip-prinsip ini berakar kuat pada pandangan hidup tradisional masyarakat Bugis yang merupakan kelompok etnis asli Pulau Sulawesi, Indonesia. Sebagai informasi tambahan, intelektual Malaysia di Selangor juga menyatakan bahwa mereka akan mengusahakan pertemuan internasional yang membahas tentang manusia Bugis di berbagai belahan dunia. Supratman, Husnain Putri Intan, Unhas TV. Dalam puncak perayaan Desnatalis ke-72, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menggelar kegiatan Fun Run 5 km serta peletakan batu pertama Justice Tower yang dihadiri oleh sederetan tokoh penting Sulawesi Selatan dan para alumni dari berbagai angkatan. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Acara puncak Desnatalis ke-72 Fakultas Hukum Unhas digelar pada Sabtu 20 April 2024. Sejumlah kegiatan digelar sebagai ajang silaturahmi, sivitas akademika, dan para alumni. Kegiatan yang dimulai sejak pukul 5 dini hari diawali dengan lagu Indonesia Raya serta pelepasan oleh Rektor Universitas Hasanuddin untuk mengikuti Fun Run 5 km dan senam Zumba aerobik. Acara pembukaan ditandai pula dengan penandatanganan prasasti sarana dan prasarana serta pemotongan tumpeng oleh Rektor Unhas didampingi oleh Dekan Fakultas Hukum Unhas dan para wakil dekan yang disaksikan langsung oleh para alumni dan tamu undangan. Tidak hanya itu, Fakultas Hukum Unhas pun telah menyediakan sejumlah stand bagi setiap angkatan, departemen, serta para sponsor sebagai tempat untuk menyajikan makanan dan minuman, serta jasa konsultasi secara gratis. Mulai dari jajanan ringan hingga makanan berat seperti kambing guling pun turut dihidangkan oleh para alumni. Selain itu, sejumlah konsultasi gratis seperti jasa pengecekan mata oleh Rumah Sakit Mata juga dapat dimanfaatkan bagi siapapun yang hadir di acara Desnatalis kali ini. Desnatalis kali ini mengangkat tema supremasi hukum untuk Indonesia Emas 2045. Dekan Fakultas Hukum Unhas, Profesor Dr. Hamzah Halim SH MH MAP, dalam sambutannya menyampaikan bahwa dunia hukum sedang tidak baik-baik saja. Sehingga dengan mengusung tema ini, seluruh sivitas akademika dan alumni dapat mengambil kontribusi masing-masing, yakni mewujudkan Indonesia Emas 2045. Karena tanpa supremasi hukum, mimpi Indonesia Emas sulit diwujudkan. Saya kira harapan Fakultas Hukum Unhas tercermin dari tema DIES, supremasi hukum untuk Indonesia Emas 2045. Kenapa kita mengusung tema itu? Semua hampir tahu, kemarin menjelang pemilu, pilpres, saya kira banyak persoalan-persoalan hukum yang kemudian menjadi perbincangan di ranah publik, dan itu merupakan tantangan dan kewajiban bagi Fakultas Hukum Unhas untuk ikut berkontribusi. Bagaimana memperbaiki substansi hukum, struktur hukum, sampai kultur hukum, sampai ke penegakannya gitu. Nah, sehingga kita berharap dengan Desnatalis ini selain sebagai ajang silaturahmi,
juga ya Anda lihat juga ini tadi untuk berkontribusi bukan hanya pada Unhas tetapi pada bangsa dan negara. Fakultas Hukum Unhas ini adalah fakultas hukum yang besar yang ada di Republik. Nyaris semua lembaga tinggi negara hukum di Indonesia ini sudah dipimpin oleh alumni Fakultas Hukum Unhas. Jaksa Agung ada 2, Menteri Hukum ada 3, Ketua Mahkamah Agung, Ketua KPK, MK, semuanya. Nah gitu. Nah, dengan secara fisik kita meletakkan juga peletakan batu pertama Justice Tower. Ini menandai era modernisasi yang ada di Fakultas Hukum Unhas dan Unhas pada umumnya. Belum ada gedung di Unhas ini yang pakai nama tower gitu. Dan dengan kita kasih Justice Tower, kita berharap bahwa keadilan itu lahir dari Unhas ini, Fakultas Hukum Unhas ini. Matahari terbit dari timur, keadilan itu tegak dari timur ke barat. Jadi dari Tamalan Rea untuk Indonesia. Di usianya yang ke-72 tahun, Fakultas Hukum Unhas melakukan peletakan batu pertama untuk pendirian Justice Tower, yang rencananya akan dibangun setinggi 9 lantai dan menjadi gedung pertama di Unhas yang menggunakan nama tower. Hal ini pun diapresiasi oleh Wali Kota Makassar sekaligus Ketua IKA Unhas Sulawesi Selatan yang turut hadir memeriahkan momen Disnatalis kali ini. Tandanya Fakultas Hukum Unhas tambah maju karena demand meningkat, fasilitas dituntut bertambah, kualitas yang dihasilkan makin hari makin meningkat. Ini sebuah ekosistem pendidikan. Kita bicara tentang kualitas. Ini tandanya Fakultas Hukum Unhas tambah berkualitas. Demand-nya banyak, tuntutan tentang prasarana menjadi tinggi. Di tengah dinamika hukum yang terus bergejolak saat ini, Rektor Unhas berharap agar para alumni dan sivitas akademika terus bersemangat dan meredam gelombang yang ada dengan melakukan perbaikan pada supremasi hukum di Indonesia. Saya kira itulah dinamika ya, kehidupan demokrasi, kehidupan berbangsa bernegara, ada up and down, ada dinamika, ada gelombang ya, seperti laut. Itu ada kadang-kadang tenang, ada kadang-kadang arusnya kuat, ada kadang-kadang gelombangnya tinggi. Dalam kondisi seperti ini tentu alumni Unhas, Fakultas Hukum Unhas, dan sivitas akademika Unhas harus ikut memberi kontribusi pada perbaikan-perbaikan. Kalau gelombangnya besar, ayo kita redam gelombang itu supaya tidak berdampak buruk. Tapi di sisi lain kalau kemudian agak loyo kita akan perkuat dan seterusnya. Sehingga pada Disnatalis kali ini Unhas Fakultas Hukum yang ke-72 kita berharap bahwa gairah itu, semangat itu ada ya untuk berkontribusi positif di dalam perbaikan supremasi hukum di Indonesia. Penguatan sumber daya manusia tentu diperlukan dan penguatan jejaring silaturahim karena kolaborasi itu penting. Kita juga tidak mau kemudian rohnya untuk kita sebagai manusia biasa hubungan sosial itu tidak ada. Sehingga saya kira hari ini luar biasa semangat teman-teman kelihatan sekali dalam reuni kali ini. Di akhir sesi juga diberikan sejumlah apresiasi dan hadiah bagi para pemenang perlombaan selama rangkaian Disnatalis ke-72 berlangsung, serta awarding Disnatalis Fakultas Hukum Unhas, termasuk apresiasi kepada dosen dan tenaga kependidikan atas kontribusi terbaik mereka. Diharapkan agar para alumni dan sivitas akademika terus berkontribusi dan melakukan kolaborasi demi menyongsong Indonesia Emas 2045 sesuai dengan harapan. Husnain Putri Intan, Nuri Nurhayati, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.